Jenazah Syekh Siti Jenar, peristiwa Masjid Demak dan anjing hitam. Kedatangan jenazah Syekh Siti Jenar disambut Wali Songo yang tidak turut ke rendah sawah. Berkatalah Syekh Maulana Maghribi, "Hai kawan-kawan sekalian, seyogianya jenazah ini taruh di dalam masjid, karena terhalang oleh malam hari untuk dimakamkan sekarang. Besok pagi saja kita makamkan seperti yang sudah-sudah. Marilah kita tunggu jenazah ini, sambil menantikan Jebeng Kalijaga. Segera jenazah Syekh Siti Jenar diusung ke dalam masjid dan ditaruh di tengah Panglima Aman." Tidak lama kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga datang dari desa Krendasawa. Setelah selesai sembahyang maghrib, Wali Songo menunggu jenazah Syekh Siti Jenar. Sunan Bonang menceritakan tentang perjalanannya menyelesaikan masalah Aulia Murtad. Syekh Siti Jenar yang telah meninggal dunia mulai dari awal sampai akhir tiada yang kelewatan. Kanjeng Maulana Said Maghrib menyatakan rasa terima kasih kepada Sunan Bonang, kemudian mengatakan dengan tenang sebagai berikut, "Kawan-kawan sekalian, besok pagi kami persilahkan Sri Sultan untuk datang menghadiri pemakaman Syekh Siti Jenar. Sekarang kita sekalian menjaga jenazah sambil mengangkat takbir seperti yang disunatkan dalam agama. Nanti setelah salat Isya kita teruskan." Para wali menyetujui dan menaati saran Syekh Maulana Maghribi. Syahdan ketika wali sedang salat Isya, tercium bau harum sumedang 1000 bunga, memenuhi seluruh ruangan masjid. Terkejutlah Wali Songo demi mencium bau harum menusuk hidung itu. Berkatalah Syekh Maulana Maghribi, "Hai semua orang mukmin yang hadir dalam masjid. Saya persilahkan kamu sekalian untuk keluar, kecuali para wali satupun tidak boleh keluar untuk menjaga mayat Syekh Siti Jenar. Lainnya saya persilahkan keluar, jangan sampai seorang pun ketinggalan." Setelah para santri keluar semua pintu masih ditutup rapat-rapat dan dikunci. Yang masih tinggal di dalam masjid hanya Wali Songo, maka berkatalah Syekh Maulana Maghribi dengan tenang, "Marilah kawan-kawan sekalian, kita periksa mayat ini untuk mengetahui rahasia mayat sampai memiliki bau harum semerbak luar biasa itu." Kemudian keranda dibuka. Terkejutlah mereka ketika melihat jenazah Syekh Siti Jenar mengeluarkan cahaya terang benderang bagaikan bulan purnama. Disertai pelangi melingkar memenuhi ruangan dalam masjid mengalahkan penerangan lampu ibarat suluh di malam gelap. Segera melayati dudukan oleh Wali Songo, kemudian semua Wali Songo menyembah lahir batin jenazah Siti Jenar. Akhirnya jenazah dibaringkan kembali dalam keranda. Akan tetapi Kanjeng Maulana Maghribi sama sekali tidak memperbolehkan mengembalikan jenazah Syekh Siti Jenar ke dalam keranda. Berkatalah ia, "Kawan-kawan mukmin, sekarang kita harus ingat akan kehidupan manusia dalam masyarakat. Sebagiannya kita menggunakan sarana berdasarkan akal yang menjadi tirai hidup di lahiriah. Hal ini kita lakukan supaya jangan sampai ada orang yang terbawa oleh pikiran dan perilaku Siti Jenar memiliki pendapat luar biasa itu. Sebaiknya kita membuat musehat yang akan menjadi contoh di kelak kemudian hari. Menurut keinginan aja Syekh Siti Jenar ini kita kubur saja di bawah pengiriman masjid. Membujur ke barat, kita rahasiakan dan jangan sampai diketahui oleh orang lain. Adapun di dalam keranda, sebaiknya kita taruh bangkai anjing sebagai gantinya. Sunan Kudus, carilah anjing yang kubisan malam ini juga." Segera Kanjeng Sunan Kudus keluar masjid mencari anjing kudisan, sedang Wali Songo yang masih ada di dalam masjid membuat lubang kubur sesuai dengan ukuran untuk menanam jenazah Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus yang seorang diri mencari anjing kebetulan sekali menemukan anak anjing kurus berlereng-lereng merah. Segera anjing dibunuh kemudian dibawa masuk ke dalam masjid. Sementara itu lubang kubur yang dibuat para wali telah siap dan bangkai anjing itu diusung para wali dan segera dimasukkan ke dalam keran lalu ditutup bagaikan jenazah manusia. Keranda dijaga oleh Wali Songo semalam suntuk sampai pagi hari. Sudah sembahyang subuh para ulama keluar dan duduk diserang di masjid. Sementara itu banyak orang berdatangan demi mendengar kabar bahwa Syekh Siti Jenar telah tertangkap. Kabar ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat Demak,
sehingga banyak anak dan orang tua berkumpul di halaman masjid untuk melihat bagaimana keputusan perkaranya. Halaman masjid pun sesak dengan manusia. Mengatakan kepada 5 orang wali yang ia tunjuk untuk menghadap Sultan Bintara sebagai berikut. Hai semua wali Bonang, Kalijaga, Modang, Kudus dan Gesang, bawalah surat kuasa penyelesaian masalah Syekh Siti Jenar ini. Karena penyelesaian masalah itu sudah terlaksana, sampaikan kepada Sri Sultan untuk studi mendengarkan dan menyaksikan permulaan sampai akhir kebijaksanaan yang diambil para wali. Segera berangkatlah mereka berlima, menghadap Kanjeng Sultan Bintara. Tidak lama kemudian sampailah mereka di istana dan langsung menuju ke Pendapa Agung Istana Kerajaan Demak. Ketika mereka datang, Kanjeng Sultan dengan hadapan segenap pejabat tinggi beserta pegawai menengah terendah yang penting-penting diantaranya para bupati, menteri dan tumenggung. Sri Narendra Sultan Bintara terkejut ketika para wali tiba-tiba datang tanpa riku atau malu-malu. Segera ia berdiri dan meninggalkan pertemuan untuk menyambut kedatangan mereka setelah mereka dipersilakan duduk di sebelah kiri singgasana. Sri Sultan duduk di singgasana sebagaimana layaknya ia menghormati para wali. Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Hai semua Jebang Sri Narapati, saya bersama 4 orang wali telah melaksanakan perintah raja menyampaikan surat kuasa untuk menyelesaikan masalah Syekh Siti Jenar orang musyrik dari Keranda Sawah. Karena ia saya ajak dengan baik-baik untuk datang di Demak tidak mau. Maka akhirnya saya kerandakan, sekarang ia sudah ada di masjid dalam Karanda. Menurut perintah Kanjeng Sunan Maulana Maghribi kepada saya, Sri Sultan dipersilakan segera datang untuk memberi penghormatan bagi pemakaman Syekh Siti Jenar dalam liang kuburnya." Kanjeng Sultan menyanggupi untuk datang, kemudian pergilah ia bersama segenap pengiring sanata. Setibanya di halaman depan serambi masjid, ia disambut oleh segenap ulama dengan segala kehormatan. Beserta para pengiringnya dipersilakan duduk, kemudian para hadirin memberi hormat dengan bersalam-salaman. Setelah selesai upacara penerimaan, berkatalah Syekh Maulana Maghribi, "Sri Sultan yang kami hormati, kami beritahukan kepada Sri Sultan bahwa pemakaman Syekh Siti Jenar akan kami lakukan hari ini bertempat di sebelah barat masjid berkumpul dengan makam para ulama." Kanjeng Sultan Bintara menyetujui keputusan Wali Songo, kemudian segera keranda dikeluarkan, diusung oleh para santri dan ditaruh di masjid. Jenazah Syekh Siti Jenar oleh karena itu ia tutup keranda diangkat. Terkejutlah Sri Nata dan para mukmin demi melihat dalam keranda terbaring bangkai anjing. Anjing hitam berlereng merah. Mereka sangat heran, tertegun dalam-dalam hati, berpikir serta berkeyakinan bahwa agama Arab sungguh kuat sentosa, sehingga orang yang ingkar akan agama itu bila meninggal mayatnya akan menjadi bangkai anak anjing. Banyak di antara para santri yang menambah dada karena takut berulam heran. Sri Narendra segera memerintah untuk menggantung bangkai dalam keranda itu di tengah perempatan jalan supaya menjadi tontonan untuk umum. Di samping itu juga menyuruh panitera kerajaan untuk membuat maklumat untuk disiarkan kepada masyarakat umum di seluruh Pulau Jawa. Maklumat berisi penjelasan bahwa umat manusia tidak boleh menghina agama serta mencemoohkan dan menertawakan keluhuran Zat Maha Mulia. Demikianlah wujud makhluk umat yang dibuat Sultan Bintara selaku Raja Pulau Jawa, setelah mendengar uraian para mukmin. Kisah ini diambil dari berbagai sumber yang disatukan sehingga menjadi cerita yang sedikit masuk akal dibandingkan dengan cerita-cerita dari sumber-sumber yang lain. Namun bila mana ada kesalahan dalam cerita ini, kami meminta maaf. Adapun sumber-sumber yang diambil dari buku Legenda Syekh Siti Jenar, Babat Wali Songo, Kisah Perjuangan Wali Songo generasi pertama hingga kelima, dan terakhir dari penelusuran Google yang saya lupa alamatnya, maaf tidak disebutkan. Jika suka dengan konten-konten yang kami buat, jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Semoga cerita ini begitu bermanfaat. Terima kasih.